Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah saya, Bapak Muhammad Jikri Wiguna, Magister Pendidikan. Dan perkenalkan, nama saya Tasya Hermilia dari Prodi Bahasa Indonesia dengan NIM 3120100021. Dan di sini saya akan menyampaikan hasil tugas fonologi, yaitu dengan materi alat ucap manusia. Baik, di sini ada gambar alat ucap manusia, dan saya akan menjelaskan pengertiannya. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan ufala. Alat ucap terbagi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Jenis-jenis alat ucap Marsono tahun 2008 ayat 6 dan 7 menyebutkan bagian-bagian tubuh yang turut menentukan terjadinya bunyi bahasa ialah jenis-jenis alat ucap manusia: paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita-pita suara, krikoid, tiroid, aritenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, mulut, rongga hidung, punggung lidah, lidah belakang, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, gigi atas, bibir bawah. Selanjutnya, fungsi dan cara kerja alat ucap. Heriadi tahun 2016 ayat 23 mengungkapkan, alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Dan adapun Marsono tahun 2008 ayat 6 menerangkan, bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami hambatan pada alat-alat bicara. Secara lebih lengkap, Verhaar tahun 2010 ayat 30 mengatakan, bila kita menuturkan sesuatu, udara dipompakan dari paru-paru dan keluar dengan harus melalui suatu penyempitan tertentu sehingga udara yang keluar itu mulai bergetar. Nah, berikut penjelasan rinci terkait fungsi dan cara kerja alat bicara menurut Marsono tahun 2008 ayat 8 sampai dengan 15. Paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernapasan. Pangkal tenggorokan atau laring adalah rongga pada ujung pipa pernapasan terdiri dari 4 komponen, yaitu tulang lawan krikoid, 2 tulang rawan aritenoid, sepasang pita suara, dan tulang lawan tiroid. Rongga kerongkongan. Rongga kerongkongan atau laring ialah rongga yang terletak di antara pangkal-pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung, dan fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Langit-langit lunak. Dalam keadaan bernapas normal, maka langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menurun sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Langit-langit keras. Langit-langit keras merupakan susunan bertulang. Gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, lekuk gigi adalah bagian gusi tempat letak akar gigi. Depan atas bagian belakang terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung. Dalam keadaan menghadap lidah, gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi bawah dan atas. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas, namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperan, hanya bersifat membantu saja. Bibir terbagi menjadi dua, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Fungsi pokok kedua bibir adalah sebagai pintu penjaga
penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas adalah sebagai artikulator pasif, bekerja sama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktif. Lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peran yang amat penting. Lidah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu akar lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.